maju mundurnya dan besar kecilnya budaya kita tergantung ada pada generasi muda. Oke. Jadi mau supaya kita harus besar, maka harus dari generasi muda, karena memang itu bagian daripada penghormatan terhadap apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Bahkan mantan presiden kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pendahulu. Artinya bahwa apa yang hari ini kita lakukan tidak semata-mata untuk membesarkan nama daripada leluhur kita. Hukum adat Laku Ngabal merupakan pedoman bermasyarakat di Kepulauan K. Namun sayangnya, pengetahuan mengenai hukum adat Laku Ngabal di masyarakat sekarang semakin berkurang. Untuk itu, saya sudah bersama dengan Bapak Raja Danar dan kita akan belajar lebih dalam mengenai hukum adat Laku Ngabal. Selamat sore, Bapak. Sore. Bagaimana kabarnya, Pak? Baik, sehat-sehat. Sehat saja ya, Pak. Ya, saya kan mendengar bahwa gelar Raja Danar itu Famur Danar ya, Pak. Bapak bisa menjelaskan, bercerita sedikit mengenai gelar Famur Danar ini seperti apa? Jadi Famur Danar itu adalah gelar besaran, gelar kehormatan daripada Raja Danar itu sendiri. Famur Danar secara umum, Famur itu mulai dari sekarang. Danar itu sebenarnya yang benar adalah dinar. Mungkin dalam bahasa Indonesia adalah dengar. Hanya saja terbiasa dengan ucapan sehingga yang seharusnya itu diganti dengan A, jadi Famur Danar itu terbawa-bawa dengan nama Hoi Danar sampai sekarang. Ya. Jadi Famur Danar itu adalah keputusan resmi, julukan atau gelar yang diberikan oleh pada waktu itu kepada Raja Danar di Siranyurien, oleh Mas Hussein. Jadi seperti itu ya, Pak. Nah, kalau berbicara tentang raja kan pasti punya masyarakat, punya daerah kekuasaannya kan, Pak. Nah, Raja Danar sendiri daerah kekuasaannya tuh seperti apa? Kalau wilayah kekuasaan sama dengan raja-raja lain yang ada di K, bahwa wilayah kekuasaan raja ini yang kemudian disebut dengan nama Raskap. Jadi Raskap Danar ini meliputi 10 ohoi atau 10 desa. 5 di antara 10 itu adalah ohoi orang Kai, sementara 5 lagi adalah ohoi So atau yang kemudian statusnya sama dengan Usum. Jadi lumayan Ya, banyak. jadi 10 itu adalah Elar Mursoin, kemudian Danar Bunufar, kemudian Ohirat Danar, kemudian Danar Ohesep, kemudian Danar Sere, kemudian Mar, Yatwav, Ohidirtum dan Ohidirtu, jadi 10. Sangat besar ya, Pak, berarti wilayah kekuasaan dari Raja Danar. Nah, bercerita di zaman modern sekarang kan, Pak, sekarang sudah ada pemerintah daerah dan juga ada raja-raja di daerah kekuasaannya masing-masing. Nah, Bapak bisa bercerita sedikit mengenai fungsi dan kedudukan raja berkaitan dengan pemerintahan daerah di Kabupaten Lombok Tenggara, Kepulauan K lebih khusus. Fungsi dan kedudukan raja mungkin sama, khusus di K adalah melaksanakan persoalan-persoalan yang memang berkaitan dengan adat istiadat yang ada di Kepulauan K.
Jadi kedudukan raja dianggap sebagai pemangku hukum adat tertinggi di Kepulauan K. Selain daripada fungsi-fungsi itu, melaksanakan persoalan atau permasalahan-permasalahan yang memang kaitannya dengan hukum adat yang berlaku di tanah K secara keseluruhan, baik itu di tingkat internal Ohoi, kemudian internal Raskap maupun luar secara keseluruhan. Tapi ada kerjasama kan Pak dengan pemerintah daerah tuh kaitannya seperti apa? Iya. Kalau kerjasama dengan pemerintah daerah memang ada, apalagi saat ini baik itu di dalam sebagai pemangku hukum adat tertinggi di Kepulauan K ini, kami pemangku adat yang kebetulan saja di dalam hukum positif negara, dalam hal ini seperti misalnya Perda, kami punya kewenangan di dalam Perda itu adalah misalnya dalam hal proses kepala Ohoi, raja punya kewenangan hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada calon kepala Ohoi. Mungkin itu yang kemudian hari ini terpopuler di wilayah Kepulauan K secara umum dan khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Berbicara mengenai adat istiadat, nah adat istiadat maupun hukum masyarakat K dalam hidup sehari-harinya pasti panduannya yaitu kalau tidak hukum konstitusi dan satunya itu hukum adat Lafo Ngabal. Nah sebagai Raja Danak Bapak bisa bercerita sedikit, menjelaskan sedikit mengenai hukum adat Lafo Ngabal. Hukum adat Lafo Ngabal itu adalah hukum yang memang disusun oleh para pendahulu di tanah ini, yang kemudian syukur alhamdulillah hari ini masih ada dan hidup berkembang di kehidupan masyarakat K yang ada sampai saat ini. Dari hukum adat Lafo Ngabal, sepengetahuan saya Pak, ada 3 asas yang paling utama ya. Bapak bisa jabarkan saja atau ya. Jadi hukum Lafo Ngabal itu terdiri dari 3 pokok hukum atau hukum dasar, yaitu hukum Nebeb, kemudian hukum Honelit, dan yang ketiga adalah hukum Hawayar Balwirin. Hukum Nebeb ini menyangkut dengan tata kehidupan manusia, sementara hukum Honelit ini menyangkut dengan masalah kehormatan, terutama kehormatan rumah tangga, kehormatan wanita, jadi masalah-masalah asusila lah. Kemudian yang ketiga itu adalah hukum Hawayar Balwirin, yaitu mengatur tentang hak asasi manusia. Mungkin dari 3 hukum ini kita akan membahas lebih dalam mengenai hukum asas, yaitu Hawayar Balwirin. Nah, itu lebih penjelasan mendalamnya seperti apa ya Pak? Hawayar Balwirin itu, hukum asas Hawayar Balwirin. Kalau hukum Hawayar Balwirin itu adalah hukum adat yang penjelasannya adalah pengakuan terhadap hak pribadi orang-orang maupun terhadap orang lain. Jadi hukum adat Lafo Ngabal ini menyangkut dengan hak asasi ini ada dalam pasal 7. Jadi hukum Lafo Ngabal itu ada terdiri dari 7 pasal.
hak asasi ini ada pada poin terakhir yaitu pasal 7 yang mengatur tentang hak asasi manusia yang kemudian hari ini lagi tren terutama dalam hal proses kepala OHOI, kemudian masalah apa namanya tanah dan lain sebagainya. Jadi dua itu yang kemudian hari ini jadi tren di Kabupaten Maluku Tenggara khususnya, mungkin secara umum di Kepulauan K, karena K terbagi atas dua apa namanya wilayah pemerintahnya, itu pemerintah Kota Tual administratif dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kan menurut pengetahuan saya HWR Balurin itu juga salah satunya itu pasang sasi. Nah, apakah penerapannya cuma itu saja atau ada yang lain? Sebenarnya kalau soal pada tingkat pasang sasi itu masuk dalam apa namanya lambang. Lambang, iya. Tapi sebenarnya juga soal hak asasi ini kalau kita mau dulu menjelaskan sebenarnya agak terlalu panjang sebenarnya karena iya. Tapi kalau soal sasi itu menyangkut dengan apa namanya hak-hak orang atau milik-milik orang, kemudian ada mungkin semacam menaruh sesuatu yang kemudian melambangkan bahwa barang itu saat ini masih disasi atau tidak boleh, pokoknya orang lain yang bukan milik tidak boleh untuk apa namanya mengambil, apalagi kalau pada tingkat mencuri sekalipun. Seperti yang telah Bapak jelaskan mengenai hukum asas HWR Balurin, ada kaitannya dengan sasi dan juga pemilihan kepala OHOI. Nah, Bapak bisa menjelaskan lebih dalam tentang pemilihan kepala OHOI ini dan juga kaitannya dengan peraturan pemerintah seperti apa? Ya. Jadi saya termasuk salah satu raja yang kemudian mohon maaf mungkin punya terlalu berlebihan, punya asumsi terhadap hukum adat maupun Perda 04, tapi yang jelas secara sederhana, misalnya di dalam hukum adat itu mengatakan bahwa hak kita tetap milik kita, hak orang lain tetap milik orang lain. Yang kemudian dalam hal proses kepala OHOI, saya kemudian beranggapan bahwa tidak seharusnya sekalipun di dalam perda itu menyatakan bahwa misalnya calon kepala OHOI harus garis lurus, tetapi sekiranya itu perda, sementara di dalam hukum adat sendiri dia memang betul dari satu sisi mengatakan bahwa garis lurus, tetapi kemudian di sisi lain menyatakan bahwa yang punya hak adalah garis keturunan. Jadi sekalipun itu adalah, misalnya kita lihat dari silsilah turun, dia mau ke kiri, dia mau ke kanan, dia mau ke tengah, nah itu semua punya hak. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi persoalan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, terutama dalam hal proses kepala OHOI. Saya juga sering menyatakan kepada misalnya ada beberapa waktu yang lalu saya didatangi oleh pemerintah Kota Tual, kemudian anggota DPRD Kota Tual terkait dengan rancangan Perda Kota Tual. Saya banyak punya saran yang kemudian saya sampaikan pada saat pertemuan bahwa alangkah baiknya kita di Maluku secara keseluruhan, kalau bisa hari ini sudah ada semacam perencanaan tentang sebuah undang-undang yang berlaku di Provinsi Maluku tentang adat dan kebudayaan kita di Provinsi Maluku secara keseluruhan, karena kita ini Maluku secara keseluruhan, kita kemana-mana sering mengatakan bahwa kita ini adalah anak adat, kita ini labelnya adalah adat, tapi kemudian hanya mungkin di masing-masing daerah, baik itu kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Maluku secara keseluruhan, hanya kita punya payungnya hanya
peraturan daerah saja, tetapi yang saya maksudkan adalah sebuah undang-undang. Masa di Papua misalnya, di Papua ada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua. Kemudian mungkin di Jogja juga ada, kenapa kita di Maluku tidak ada? Makanya saya pada saat didatangi oleh pemerintah Kota Tual maupun anggota DPRD Kota Tual, saya sampaikan kalau bisa kita Maluku sudah saatnya untuk harus berpikir bahwa kita punya sebuah undang-undang khusus yang mengatur tentang kebudayaan kita sendiri. Jadi itu sebagai kita punya landasan, jangan kemudian nanti di daerah-daerah ada peraturan daerah ini, karena peraturan daerah ini juga tidak lama, bisa jadi nanti ke depan misalnya DPR, anggota DPR terpilih atau pemerintah daerah yang baru, nanti dia akan ada perubahan atau ada yang mengganti, sehingga alangkah baiknya harus punya sebuah undang-undang yang kemudian lebih besar. Semoga apa yang Bapak inginkan, harapan ini dapat didengar oleh pemerintah. Terus berbicara mengenai harapan, Bapak sebagai Raja Danar, apa sih harapan Bapak untuk masyarakat Bapak pada khususnya dan juga masyarakat di Kepulauan K secara umum yang berkaitan dengan hukum adat, khususnya asas HWR Balurin ini? Jadi terkait dengan, saya pikir pertanyaan ini sangat-sangat penting sekali. Jadi saya hanya menyatakan dari garis-garis besar bahwa pengharapan kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat yang berada di lingkungan wilayah Laskap Danar maupun Ki secara umum, supaya mari bersama-sama kita menjaga dan melindungi serta melestarikan adat dan istiadat yang hari ini tetap masih eksis, dan bahkan kita anggap bahwa hukum adat kita adalah merupakan hukum yang mengatur tentang seluruh tata kehidupan manusia. Bapak kan sudah menjelaskan mengenai penerapan hukum, asas hukum HWR Balurin. Nah, kalau melanggar tuh seperti yang saya ketahui ada sanksinya. Nah, sanksi yang ada tuh seperti apa sih? Yang jelas secara umum setiap hukum pasti punya sanksi ada. Nah, kemudian dari sanksi itu juga kita juga tergantung kita melihat soal jenis pelanggaran. Tapi pada kesempatan ini misalnya pada tingkat hukum adat, misalnya soal pencurian, kemudian hak orang, mungkin masalah hak tanah, hak ketuanan. Jadi sebenarnya hampir banyak. Dari berbagai itu pasti punya sanksi. Namun tadi saya sampaikan bahwa tergantung kita lihat apakah sanksi ini seperti apa. Saya ambil contoh saja beberapa kasus yang kemudian kemarin misalnya terjadi di dekat kota. Padahal itu masalah sengketa, masalah tanah, tetapi kemudian punya dampak ke pidana, misalnya sampai pada tingkat pembunuhan. Jadi memang betul bahwa setiap hukum pasti punya sanksi, tetapi tergantung kita lihat apakah berdampak pada adat, penyelesaian secara adat maupun penyelesaian secara hukum yang berlaku di negara. Jadi kita hanya tinggal lihat saja. Namun mungkin secara sederhana saja, misalnya soal masalah tanah, ada yang kemudian membuat kebun di atas tanah orang lain. Kemudian yang punya hak itu, yang punya tanah itu tidak rasa puas, biasanya langsung lapor ke pemerintah, baik terutama pemerintah desa
merupakan pemerintah adat. Namun ada juga tanpa harus berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun pemerintahan adat, dia langsung misalnya dia pasang sasi. Jadi itu yang kemudian menjadi apa namanya hal yang memang kebanyakan hari ini di seluruh wilayah Kepulauan K sering terjadi itu. Kalau misalnya dia melaporkan kepada kepala Ahoy atau katakanlah pemerintahan adat Pak, bahwa saya punya tanah ini telah dicuri oleh orang ini, kemudian dia buat kebun, maka paling penyelesaian adalah kita memanggil yang bersangkutan bahwa betul apakah tanah itu milik Anda atau bukan. Kalau misalnya milik Anda, ya maka yang tadi berkebun itu kita anggap tidak punya hak apa-apa. Tetapi kemudian misalnya yang pasang ini tetapi kemudian datang dalam sidang misalnya, sidang adat misalnya, usut kemudian misalnya tidak punya hak, maka yang jelas jadi kalau soal ini sebenarnya sama juga. Misalnya sama dengan orang mencuri. Mencuri kan berarti mengambil hak orang lain. Ya, berarti penyelesaiannya adalah suruh yang bersangkutan untuk mengembalikan kepada orang yang punya. Jadi sanksi konkretnya Bapak bisa kasih contoh yang sanksinya kayak seperti apa? Kalau ambil tanah orang hukumannya apa? Kalau soal sanksi, saya kebetulan mohon maaf juga, sekedar informasi juga, saya memang hari ini status dan kapasitas saya sebagai raja, namun saya belum punya banyak ini karena hari ini belum genap 1 tahun ya, kalau ini saya jadi belum terlalu menghadapi persoalan yang berhubungan dengan adat. Mungkin selama kurang lebih 1 tahun ini mungkin ada, tapi mungkin tidak seberapa, hanya diselesaikan secara kekeluargaan. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, iya, tergantung pihak-pihak terkait. Bahkan saya juga kadang punya asumsi bahwa alangkah baiknya ada masalah-masalah yang ada dalam masyarakat kalau bisa kita selesaikan secara kekeluargaan. Setelah Bapak menjelaskan mengenai hukum adat, salah satu asas hukum adat langsung Ngaba juga, nah harapan Bapak terhadap masyarakat di pemerintahan kekuasaan Bapak dan juga masyarakat Kepulauan K secara umumnya seperti apa Bapak? Kaitannya dengan hukum adat. Ya. Harapan saya kepada seluruh masyarakat saya yang berada di wilayah Kaskabdanar pada khususnya dan seluruh masyarakat K pada umumnya, mari bersama-sama kita mendorong seluruh bentuk kegiatan atau hal-hal yang berhubungan dengan adat dan istiadat. Mari kita bersama-sama kita lestarikan, karena apa yang hari ini kita buat ini merupakan apa yang memang sudah dibuat oleh para leluhur kita ya beberapa waktu yang lalu, sampai mudah-mudahan sampai ke depan dan sampai seterusnya. Berbicara mengenai pelestarian budaya, pelestarian hukum adat, nah Bapak sendiri punya strategi atau langkah-langkah di permasalahan modern ini untuk tetap melestarikan kebudayaan K dan juga hukum adat langsung Bapak seperti apa? Yang jelas pasti punya langkah-langkah strategis, punya pikiran, punya hati. Namun tadi saya sudah sampaikan bahwa kebetulan saya ini baru ya katakanlah baru 1 tahun, jadi tapi memang itu apapun itu baik 1 tahun maupun 1 hari atau 2 hari tetap pasti saja punya langkah-langkah, punya pikiran terkait dengan pelestarian adat dan budaya K ini ke depan adalah salah satunya tadi mungkin
agak tinggi, tapi memang itu hasil daripada pikiran saya sendiri, yaitu kalau bisa semua komponen, baik itu pemerintahan adat maupun pemerintah daerah yang ada di sini, supaya kita punya berpikir bagaimana ke depan ini kita punya sebuah aturan yang lebih tinggi, yaitu sebuah undang-undang yang mengatur khusus tentang adat dan budaya yang ada di wilayah Maluku secara keseluruhan, dan juga kita yang ada di Kepulauan K, baik itu di kota maupun kabupaten Maluku Tenggara. Bapak juga punya beberapa pesan terhadap anak muda, pemuda-pemudi di Kepulauan K ini seperti apa, Pak? Berkaitan dengan hukum adat. Oh iya, sebenarnya bersifat umum, tetapi kalau misalnya anak muda, khusus untuk anak muda yang berada di K, agar sekiranya belajar menyangkut adat dan istiadat yang berlaku di tanah K ini, karena maju mundurnya dan besar kecilnya budaya kita tergantung ada pada generasi muda K. Jadi mau supaya kita harus besar, maka harus dari generasi muda, karena memang itu bagian daripada penghormatan terhadap apa yang sudah dibuat oleh leluhur kita. Bahkan mantan presiden kita menyatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pendahulu. Artinya bahwa apa yang hari ini kita lakukan tidak semata-mata untuk membesarkan nama daripada leluhur kita. Baik sekali, Pak. Terima kasih Bapak hari ini sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, dan juga saya sudah belajar banyak mengenai hukum adat Lampung Ngabak. Terima kasih sekali lagi, Pak. Sekian perbincangan saya di sore hari ini bersama Bapak Raja Danar yang mengenai hukum adat Lampung Ngabak. Semoga apa yang diceritakan dan didiskusikan hari ini dapat menjadi pelajaran di kehidupan kita bermasyarakat di Kepulauan K. Terima kasih. Salam Mareva Story, Tama'a Fe Ibesa.